Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terus belajar dengan penuh semangat. Baik, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya dan dengarkan baik-baik ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia telah berkembang berbagai macam agama. Salah satunya adalah agama Buddha. Nah, ajaran agama Buddha ini disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Nah, berkembangnya agama Buddha inilah yang memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Salah satunya kerajaan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman, Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Terletak di tepi Sungai Musi. Sekarang masuk wilayah Kota Palembang, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah nama-nama raja yang berkuasa pada Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Daputra Hyung, Dharma Setu, Balaputra Dewa, Sri Sudamaniwarmadewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mengadakan perluasan kekuasaan. Nah, perluasan kekuasaan ini dimaksudkan untuk menguasai perdagangan. Dalam upaya memperluas serta mempertahankan wilayah kekuasaannya, Sriwijaya membentuk armada laut yang kuat. Hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda dapat dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama. Wilayah kekuasaan yang luas didukung dengan letak Sriwijaya yang menjadi pusat pertemuan antara pedagang dari India dan Cina, menjadikan itu sebagai suatu kemajuan bagi rakyat. Oleh sebab itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran menjadi mata pencaharian yang utama. Selain itu, Sriwijaya dikenal pula sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Tidak terbatas penduduknya yang mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Bahkan, seorang pendeta dari Cina yang bernama Ising pada tahun 685 Masehi, ia menetap di Sriwijaya. Mahaguru ilmu agama Buddha yang berasal dari India, yaitu Sakyakitri dan Dharmapala pun ikut mengajarkan agama Buddha di Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran yang disebabkan karena beberapa serangan. Yang pertama, ada serangan dari Raja Kolamandala dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi. Dilanjut pada tahun 1275 Masehi, Singasari menyerbu Sriwijaya. Dan yang terakhir, pada tahun 1377 Masehi, Sriwijaya diserbu Majapahit. Nah, sejak saat itulah riwayat Kerajaan Sriwijaya berakhir. Berikut ini merupakan peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini dianggap mengandung kunci pemecahan masalah lokasi ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan pertama kali oleh orang Belanda yang bernama C.J. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Ukurannya tergolong kecil, yakni berukuran 45 ke 80 cm. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Kemudian pada tahun 1924, prasasti ini ditranskripsikan dan diterjemahkan oleh Philippus Samuel van Ronkel, seorang ahli bahasa Melayu kenamaan. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti, selamat, tahun Saka telah lewat 605. Pada hari ke-11 Paro Terang bulan Waisaka, Dapun Tahyang naik di sampan mengambil Sidayatra. Yang selanjutnya itu ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang,
dan dikenal sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dengan bidang datar yang ditulisi berukuran 50 cm x 80 cm, prasasti ini berangka tahun 606 Saka. Ditulis dalam aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno, juga terdiri dari 14 baris. Yang selanjutnya ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Yang terakhir ada prasasti Karangbrahi. Prasasti ini merupakan dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. Berghout di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak pada Dusun Batu Bersurat, Desa Karangbrahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah materi tentang Kerajaan Sriwijaya tadi sudah dapat dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjut untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik ya. Tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.